大家好，我叫 Nafiza Putri Afiashura。大家好，我是徐慧媛，我的英语名字是 Azra Fodizia Ozia。 NPM saya 280504250047。我的学号是280504250048。 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih itu Mianse. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, pernah nggak sih kalian merasakan takut atas apa penilaian orang lain terhadap diri kita yang bukan karena kesalahan kita sendiri, namun kita takut terhadap pandangan orang lain kepada diri kita sendiri. Nah, hal tersebut merupakan sedikit dari apa yang orang Tionghoa sebut sebagai Mianse. Nah, jadi apa sih itu Mianse? Mianse itu secara harfiah memiliki arti wajah. Namun dalam konteks budaya dan komunikasi Tionghoa, Mianse berarti reputasi sosial seseorang di mata orang lain. Nah, maka dari itu Mianse itu dapat dijaga, dirusak, diambil maupun diberikan. Contohnya, Mianse dijaga. Misalkan kita sedang presentasi di depan kelas dan teman sekelas kita tahu bahwa kita memiliki kesalahan dalam presentasi kita, namun teman sekelas kita tetap diam dan tidak mempermalukan kita di depan kelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Mianse kita telah dijaga. Nah, ada pula contoh lainnya seperti misalnya kita melakukan sesuatu yang mungkin menurut orang remeh, namun kita tidak bisa, dan orang lain tersebut malah menghina atau mengejek kita dengan sebutan kok kayak gitu aja nggak bisa. Nah, itu termasuk dalam Mianse kita telah dirusak oleh orang lain. Seorang sosiolog bernama Goffman juga berkata dalam bukunya yang berjudul Interaction Ritual yang diterbitkan pada 1967, dia berkata bahwa face work adalah semua tindakan yang kita lakukan agar menjaga citra kita tetap baik di mata orang lain untuk menghindari situasi yang bisa mempermalukan kita di depan umum. Nah, konsep inilah yang kita lihat di mana orang Tionghoa itu secara sadar memilih kata-kata, menolak secara halus dan selalu meminta maaf. Semua itu merupakan bentuk dari face work mereka agar menjaga Mianse mereka tetap utuh di depan orang lain. Nah, kami mengambil contoh dari mahasiswa bahasa dan budaya Tiongkok yang sedang bertukaran pelajar. Nah, ada salah satunya mengajak teman Tiongkoknya untuk bermain, namun mereka tidak bisa karena mereka akan ada perlombaan, jadi mereka harus belajar. Dan orang Tiongkok itu menolak secara tegas bahwa mereka tidak bisa ikut, namun dengan pembawaan wajah dan penuturan kata yang sopan dan sungkan seperti centepohau ise. Nah, mahasiswa bahasa dan budaya Tiongkok juga cutting kita sedang memperkenalkan diri kepada salah satu temannya. Nah, namun orang Tiongkok ini sudah menjawab duluan bahwa mereka sudah mendengar dia secara langsung dari temannya bahwa dia ini baik, sopan, dan ramah, dan orang Indonesia gitu, berbeda dari yang lainnya. Nah, itu juga termasuk dalam Mianse telah diberikan oleh orang lain. Nah, beberapa kakak tingkat kami juga mengatakan bahwa perbedaan budaya Indonesia dan Tiongkok mengenai Mianse ini tidak terlalu berbeda karena sama-sama memiliki kesungkanan dalam penolakan maupun menjaga citra diri kita, itu memiliki kesamaan. Namun perbedaannya itu orang Tiongkok jika menolak itu mereka secara langsung tanpa basa-basi, namun tetap dengan pembawaan yang sopan. Yap, dapat dilihat dari 3 narasumber yang kami wawancarai. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara Tiongkok dan Indonesia dalam budaya menjaga muka atau Mianse. Secara mendasar, kedua budaya memiliki kesamaan dalam menjaga muka atau Mianse saat menolak suatu ajakan. Orang Tiongkok biasanya menolak dengan diawali permintaan maaf dan menyertakan alasan yang jelas, seperti ungkapan 真的不好意思，不是不想，但我最近比较忙, yang artinya saya benar-benar minta maaf, bukannya tidak mau, tetapi belakangan ini saya sedang sangat sibuk. Dan para narasumber kami yang sedang tinggal di Tiongkok mengonfirmasi sendiri bahwa mereka juga menggunakan pola yang serupa untuk menolak ajakan.
Nah, selanjutnya terdapat juga perbedaan budaya menjaga muka antara Tiongkok dengan Indonesia gitu. Di Indonesia sendiri itu kita kan cenderung gak enakan ya orang-orangnya gitu, budayanya. Terus kita juga kalau misalnya abis nolak ajakan orang lain tuh cenderung sering kayak minta maaf berkali-kali gitu, terus merasa bersalah, terus kepikiran gitu kan, kayak overthinking, kayak takut orangnya sedih atau marah gitu. Jadi kayak situasinya itu jadi lebih rumit gitu dari yang seharusnya. Sementara kalau di budaya Tiongkok itu mereka ya udah cenderung lebih santai lah ibaratnya. Jadi kayak after penolakan itu ya udah situasinya apa ya, masalahnya itu selesai dan hubungannya tetap baik-baik aja. Mereka cenderung gak mikirin yang terlalu berlebihan urusan-urusan lain gitu, kayak ya udah. Terus salah satu narasumber kami juga bilang ada beberapa teman Tiongkok mereka tuh yang excited banget gitu buat berinteraksi sama orang asing atau orang luar gitu kan. Nah, jadi mereka itu beberapa kali gitu kayak ngerayu-rayu lah gitu after ditolak gitu. Jadi mereka yang kayak ayo dong ikut aja gitu. Nah, ini tuh juga jadi faktor pembeda nih, karena kalau di Indonesia sendiri itu kalau misalnya kita udah ditolak secara halus gitu, itu pasti kita cenderung yang kayak oh ya udah iya nggak apa-apa gitu. Sementara orang Tiongkok tuh karena mereka excited gitu ya buat berinteraksi sama kita, jadi mereka juga ya nggak sungkan gitu untuk kayak ngerayu-rayu gitu, kayak ikut aja gitu. Nah, ini tuh sebenarnya bukan perilaku negatif ya, apa yang dilakukan sama orang Tiongkok ini, karena ini tuh hanya sebagai cerminan kalau mereka itu ramah dan ya memiliki usaha gitu untuk berinteraksi dengan orang asing. Nah, perbandingan budaya ini cukup terasa dampaknya dalam komunikasi sehari-hari. Orang Indonesia bisa salah mengartikan ketenangan orang Tiongkok sebagai ketidakpedulian, padahal orang Tiongkok sendiri tuh menganggap situasinya baik-baik aja dan hubungannya tetap baik-baik aja. Sebaliknya, gaya to the point orang Tiongkok itu bisa diartikan kurang hangat di mata orang Indonesia yang terbiasa basa-basi panjang lebar sebagai bentuk perhatian dan kesopanan. Selanjutnya terdapat analisis kritis di mana potensi gesekan terbesar antara perbedaan budaya menjaga muka Indonesia dengan Tiongkok itu bukan terletak pada niatnya, melainkan interpretasi sinyal komunikasi yang berbeda standarnya. Ketika orang Indonesia menolak dengan emosional dan penuh permintaan maaf, orang Tiongkok yang sudah biasa dengan penolakan secara langsung merasa situasinya tidak perlu menjadi serumit itu. Sebaliknya, ketika orang Tiongkok menolak dengan gaya to the point, orang Indonesia bisa menafsirkannya sebagai kurang peduli dan tidak halus, padahal budaya itu sudah merupakan yang paling halus dalam budaya Tiongkok.